Sore teman-teman, hari ini Hongkong disambut dengan topan nomor 8. Mungkin juga nanti menjadi lebih daripada nomor 8. Dan Indonesia, Tanah Jawa, Nusantara sudah disambut gempa bumi dari beberapa hari kemarin. Dan ini sebenarnya pertanda dari alam, pertanda yang tidak baik. Tapi itu tergantung manusianya. Karena setiap manusia itu punya sisi baik dan sisi buruk. Punya kebaikan dan keburukan. Mana yang kamu pilih? Karena alam sudah memberi tanda. Kalau kamu baik, kamu lurus, maka kamu akan dapat kebaikan. Tapi kalau kamu yang kelakuannya ibaratnya angkara murka yang digedekan, menzalimi orang lain, ibaratnya tidak bisa memayu hayuning bawono, kepada Tuhan kita itu bersujud. Tapi ketika kita hidup itu, kita juga bisa memanusiakan manusia. Kita itu bisa menyayangi binatang, kita itu bisa menyayangi alam, kita itu bisa menyayangi tumbuh-tumbuhan, kita bisa menyayangi makhluk Tuhan yang tidak kasat mata. Kalau orang Arab ngomongnya jin, sedangkan nenek moyang kita lebih memanggil ke danyang atau makhluk halus. Dan kalau sekarang ini kebanyakannya makhluk lain itu digunakan untuk media santet, pesugihan dan sebagainya, untuk jadi pagar rumah, pagar bisnis, pengelarisan dan sebagainya. Sedangkan nenek moyang kita itu lebih menghargai mereka sebagai makhluk sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi kita kalau mau kaya ya usaha. Kalau kita itu pengen dicintai orang ya jangan pengasihan. Kalau kita pengen rezeki kita lancar ya jangan makan hak orang lain. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan karma buat diri kita. Artinya kita berbuat baik ya karma baik, kita berbuat buruk ya dapat buruk. Karena apa? Karena semua agama itu yakin dan percaya yang sama yang namanya takdir. Manusia itu takdirnya ditentukan sama Tuhan dari mulai sebelum lahir. Tapi manusia cuma dua pilihan. Kalau kamu sudah memurnikan jiwa menjadi lebih baik lagi, merubah dari yang buruk menjadi baik, ibaratnya mendekatkan diri sama Tuhan, maka kapan aja Tuhan manggil kita, kita udah siap. Kalau kita dikasih umur panjang ya alhamdulillah, kalau umur pendek ya kita mati dalam keadaan tenang. Dan kalau kalian banyak yang aku ini sombong atau ibaratnya kenapa aku mencela orang lain bla 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 bla, sok baik dan sebagainya, karena aku belajar dari kesalahan masa lalu. Dari nenek moyangku aku mewarisi namanya warosak durungi winara. Itu dari mana? Dari saya itu dizolimi orang lain. Mulai saya dibully, mulai saya direndahkan karena saya miskin, karena kasta saya rendah seperti orang lain. Makanya Tuhan ngasih saya kelebihan dari sisi spiritual, dari sisi yang tidak kelihatan. Itu kenapa saya diberi kelebihan. Bukan berarti saya ngilmu ke gunung kemana-kemana, tidak. Saya dapat itu dari pengalaman hidup saya. Ketika Allah membukakan kasaf hati saya, maka hijab saya yang menutupi antara saya sama alam sama Tuhan itu dibukakan. Jadi saya lebih cenderung bisa, oh bencana ini datang karena manusianya seperti ini. Kenapa saya bilang? Karena di Al-Quran juga udah dituliskan. Jadi kalau kalian baca Al-Quran itu kitab sucinya. Sedangkan kalau kalian baca alam ini adalah kitab sucinya orang Jawa. Yang apa? Yang orang Jawa itu nenek moyang kita itu dulu itu berjiwa kesatria. Mereka lebih memilih mati daripada membela yang salah.
Mereka lebih suka hidup miskin, tapi berjalan di jalan yang benar. Makanya nenek moyang kita itu suka tirakat ke hutan. Kenapa? Meninggalkan sisi duniawinya. Tapi karena kita itu nggak sanggup, nggak kuat, kalau disuruh puasa sampai bertahun-tahun tirakat ke gunung-gunung, ke hutan atau kemanapun, maka Tuhan mempermudahkannya melalui Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sesudahnya. Dengan apa? Dengan kita belajar dari kehidupan ini, belajar dari kesalahan ini. Agar apa? Agar kita itu bisa, yang baik itu gak cuma diri kita ini, tapi juga orang lain. Kalau kita nggak bisa seperti nenek moyang kita yang berani mati untuk membela kebenaran, keadilan, paling tidak kita itu tidak perlu namanya menyakiti orang lain. Jangan suka menyakiti hewan. Jangan suka menyiksa hewan, tumbuh-tumbuhan. Alam ini kita jaga, kita rawat seisinya. Kalau kalian ke gunung atau kemana, omongan itu dijaga. Agar apa? Agar enggak pindah ke alam lain. Jadi kalau orang nggak suka dengan video saya ataupun nggak suka dengan apa yang saya ucapkan, itu udah biasa, itu udah bagian dari takdir. Karena manusia itu punya tingkatan sendiri-sendiri, beda-beda. Kalau kalian pengen bisa baca alam, bisa baca karakter orang lain, pengen dikasih kelebihan sama Tuhan, yang pertama dilakukan adalah bersihkan hati. Hati kita kalau bersih, hidup tenang, jiwa tenang, Tuhan akan ngasih yang lebih. Enggak kemerungsung, enggak dipenuhi hawa nafsu, kemarahan. Orang mau jungkir jempalik, mau menghina kita, kita itu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena itu udah makanan kita sehari-hari. Tapi kalau ada kezoliman, angkara murka, ketidakadilan, ya jangan diem aja, nyari aman. Itu bukan jiwa-jiwa kesatria, itu bukan jiwa-jiwa anak Nusantara, anak tanah Jawa. Nenek moyang kita dulu ngajarin anak cucunya itu untuk apa? Untuk jadi kesatria, membela yang lemah, memerangi kezoliman, menegakkan keadilan dan kebenaran. Nggak cuma diem agar aman, coba mikirin diri sendiri, mau surga, dan surga. Gimana kalian mau ke surga kalau kalian itu gak bisa memayu-hayuning bawono? Kalian memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia bukan berarti kamu itu sedekah terus pakai duit, enggak. Kalian bisa pakai tenaga, pakai ucapan dan sebagainya. Banyak di luar sana orang-orang lemah, orang-orang terzolimi. Kita bisa bantu mereka dengan kelebihan kita punya. Tapi itu yang udah gak dipunyai orang Jawa, orang Nusantara. Mereka lebih suka join sama yang namanya kebejatan, moral yang baik. Kalau ada orang bully, ada orang zolim, malah kita ikut-ikutan, ikut diimbrung. Kalau ada orang kesusahan, kita bukannya nolong, kita pukul sekalian biar mampus. Itu yang hilang dari orang Jawa, orang Nusantara itu. Demi apa? Demi cuan, demi harta, pengen hidup enak, pengen dihormati. Sehingga apa? Sehingga mata hati nuraninya itu mati. Nenek moyang leluhur Indonesia, baik raja ratu dulu, pemimpin dulu, itu tuh cita-cita memakmurkan rakyatnya.
Makanya dulu hukumnya lebih tegas, hukum mati di tempat. Orang yang bikin rusuh, orang yang korupsi, nenek moyang kita itu langsung dibunuh di tempat. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah keamanannya rakyat. Tapi beda sekarang. Orang-orang yang jadi perusuh, perusak, itu malah dibiayai, dilindungi. Biar apa? Biar rakyatnya saling beradu. Biar rakyatnya saling berantem, saling mencaci, benturan sana sini, yang menyebabkan bencana alam datang tiap hari. Dan lagi, nenek moyang kita dulu, kalau memilih pemimpin itu dilihat dari alamnya, berdoa sama Tuhan tapi juga sama alam, minta petunjuk, direstui apa enggak. Kalau direstui sama Tuhan, alamnya akan tenang. Tapi kalau gak direstui Tuhan, alamnya itu bergejolak. Karena apa? Karena mereka yakin itu udah bagian dari takdir, dari Sang Pencipta kehidupan. Itu yang gak dipunyai orang-orang sekarang. Bagaimana omongannya itu nyampe ke Tuhan? Kalau suka ngomong bohong, suka menyakiti orang lain, kalau cuma memilih pemimpin yang good looking, jual omongan, tapi nyengsarain rakyat. Kalau kalian nggak baca, kalian nikmati saja. Alam itu akan bergejolak terus selagi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang harus berubah siapa? Manusianya, perbuatannya, akhlaknya, moralnya. Masa iya orang mau ibadah, mau berdoa sama Tuhan aja nggak bisa, diperkusi sama segelintir orang. Mau mendirikan wihara aja nggak boleh, mau mendirikan gereja nggak boleh. Kamu pikir tanah Jawa Nusantara itu punyanya orang Islam? Enggak. Di Nusantara, di tanah Jawa, dari nenek moyangku, nenek moyang kita dulu itu raja atau ratu itu bisa memayu-ayuning bawono, bisa mengayomi. Gak kira kamu suku apa, bangsa mana, agama apa. Itu yang gak ada, itu yang gak dipunyai oleh pemimpin Indonesia, baik dari Soekarno sampai ke Jokowi. Makanya pembunuhan, kekejian, kejoliman, tragedi berdarah itu gak pernah berhenti. Dari kerajaan kecil-kecil sukanya berperang, sampai dikasih azab, dijadikan republik. Republik masih kembali lagi berperang. Sesama saudara sendiri saja saling menzalimi. Terus kalian mau jadi apa? Kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut yang dimusnahkan oleh bencana alam. Orang Jawa, orang Nusantara yang benar-benar gak mau belajar dari leluhur-leluhurnya yang dulu. Itu kesalahan besar.